Beribadah dengan rasa. Indonesia kini telah diuji oleh Gusti Kang Maha Suci. Hal itu terbukti dengan banyaknya bencana yang terjadi di bumi Ibu Pertiwi ini. Dari syaratnya bencana yang terjadi di Indonesia, semestinya kita melakukan koreksi di dalam diri masing-masing. Banyak ibadah yang sudah kita lakukan, tetapi kenapa bencana demi bencana menerpa tanah air tercinta ini? Mari kita sama-sama menyimak ibadah yang telah kita lakukan selama ini dengan tidak menyalahkan cara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Rata-rata kita ini terpaku pada kuantitas dalam menjalankan ibadah, tetapi tidak terpikirkan sedikit pun bahwa Gusti Allah itu sebenarnya lebih mementingkan kualitas dari sebuah ibadah. Kata-kata ibadah sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu abada atau a'budu, yang berarti menyembah. Yang dimaksud menyembah di sini bukan hanya sekedar menyembah dan gugur kewajiban dalam melakukan ritual ibadah, tetapi semata-mata setiap ibadah yang kita lakukan harus senantiasa diperuntukkan bagi Gusti Allah semata. Maksudnya, dalam menyembah Gusti Allah tersebut, seorang tidak ingin mendapat pujian dari orang lain. Ada pepatah Jawa yang bunyinya, ojo mung kepingin diwa, mengko munda ora oleh Allah. Jangan beribadah hanya untuk mendapatkan wah dari orang lain, nanti tidak akan mendapatkan buahnya. Lah, bagaimana sebuah ibadah bisa dikatakan berkualitas? Ibadah itu bisa dikatakan berkualitas jika memenuhi beberapa kriteria. 1. Menyembah hanya kepada Gusti Allah semata. 2. Mampu menghadirkan rasa dalam menyembah. Nah, kriteria yang kedua ini cenderung sangat sulit untuk dilakukan. Jika kita menyembah Gusti Allah tetapi rasa yang kita miliki tidak ikut terlibat, maka panembah tersebut cenderung tidak ada artinya dan hanya gugur kewajiban semata. Cara untuk menghadirkan rasa adalah meresapi setiap ibadah yang dilakukan hingga rasa kita ikut menyembah kepada Gusti Allah. Pertanyaannya, rasa yang mana yang harus hadir saat menyembah Gusti Allah? Rasa di sini bukan berarti rasa manis, pahit, asam, atau lainnya, dan juga bukan rasa sakit, rasa gembira, rasa sedih, dan lainnya, melainkan rasa hati nurani. Memang tidak mudah untuk bisa mengajak rasa hati nurani untuk hadir dalam setiap ibadah yang dilakukan, tetapi itu bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja dengan latihan secara rajin dan terus-menerus. Insya Allah dengan begitu maka semua ibadah akan berarti banyak di depan Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Kebanyakan manusia tidak memahami bagaimana sebuah perjalanan untuk mendekatkan diri pada Gusti Allah. Bahkan di antara manusia yang bertanya, saya ini sudah berkali-kali meminta kepada Gusti Allah, tetapi kenapa kok belum juga dikabulkan? Mungkin pertanyaan ini sering kita dengar. Sebenarnya dalam menyembah, memuji dan meminta pada Gusti Allah itu memiliki kunci tersendiri. Kuncinya adalah pada nol. Jika pikiran manusia saat sholat dan menyembah Gusti Allah masih belum bisa nol, maka mustahil doa tersebut bakal cepat terkabul. Kalaupun doa itu terkabul, maka waktunya akan lama. Tetapi jika manusia itu mampu menjadikan pikirannya nol, maka doanya insya Allah akan cepat terkabul. Dari sini kita bisa mengaji bahwa saat menghadap Gusti Allah itu tidak seharusnya kita masih memikirkan bab dunia. Artinya,
Kalau mau menghadap, menyembah dan meminta kepada Gusti Allah, maka tinggalkanlah hal-hal yang berbau keduniaan untuk sementara waktu. Pikiran manusia harus nol untuk bisa menuju pada Gusti Allah. Ada seorang teman yang mengatakan bahwa menang tanpa mikir merupakan hal yang paling sulit dilakukan. Sebenarnya caranya mudah, yakni dengan mematikan pikiran yang ada pada otak kita. Bukankah kita selalu ditipu oleh otak yang senantiasa mengejawantahkan sejuta angan-angan yang berasal dari karsa atau keinginan kita? Padahal angan-angan itu kalau dikejar akan lari seperti halnya bayang-bayang kita yang akan terus berlari kalau kita kejar. Ketika melakukan semedi, seorang hendaknya mematikan pikirannya. Ia tidak lagi memikirkan masalah pekerjaan, rumah tangga, hutang, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan bab duniawi. Konsentrasinya hanya tertuju pada Gusti Allah. Itu pun bisa dilakukan dengan berzikir dalam hati dengan menyebut asma Gusti Allah, atau yang lebih lazim adalah mengucapkan La ilaha illallah dalam hati sesuai dengan napas kita. Dengan terus berkonsentrasi pada Gusti Allah, maka kita akan menemukan yang dinamakan hening. Di saat kondisi hening itulah konsentrasi pada Gusti Allah tidak boleh memudar. Disitulah kita akan menemukan titik nol. Artinya kita sudah tidak lagi memikirkan tentang hal-hal lain selain Gusti Allah. Ketika seseorang berada dalam kondisi nol, maka mata batinnya akan lebih tajam. Tentu saja, untuk bisa berada dalam kondisi tersebut perlu latihan dan ibadah yang terus-menerus secara istiqomah. Manajemen nafsu. Puasa di bulan Ramadan berkaitan erat dengan nafsu. Kalau kita bisa mengatur nafsu, maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Gusti Allah. Tetapi jika nafsu manusia tidak terkendali, maka orang yang berpuasa akan menemui kepayahan demi kepayahan dalam beribadah. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim pernah mengungkapkan metode manajemen kolbu. Tetapi tanpa disadari, manusia juga harus mampu mengelola nafsu ke arah kebaikan. Apakah manajemen nafsu itu? Bagaimana mengatur nafsu menjadi sebuah manajemen? Setiap manusia di dunia ini memiliki nafsu. Kata nafsu belum tentu buruk. Jika seseorang manusia tidak memiliki nafsu, maka ia akan menjadi manusia yang lemas, tidak mau melakukan aktivitas apapun. Ia cenderung duduk diam dan melamun. Dari situlah nafsu yang sangat diperlukan dalam hidup. Dengan berbekal nafsu itu, manusia akan mempunyai keinginan mampu beraktivitas, mencari nafkah untuk keluarganya dan melakukan ibadah. Loh, kok nafsu bisa untuk tujuan beribadah? Lah jelas sekali, nafsu juga untuk tujuan beribadah. Tetapi konotasinya bukan nafsu yang buruk. Nafsu untuk beribadah adalah keinginan untuk mendekatkan diri dengan Gusti Allah. Tidak mungkin seseorang mampu mendekatkan diri kepada Gusti Allah tanpa adanya nafsu. Tetapi nafsu untuk mendekatkan diri pada Gusti Allah tersebut adalah nafsu yang terkendali. Artinya, kita bisa mengarahkan nafsu tersebut ke arah yang positif, yakni mendekatkan diri pada Yang Maha Suci. Manajemen nafsu tersebut terbagi menjadi dua, yakni nafsu baik dan nafsu buruk atau hawa nafsu. Sebuah nafsu adalah baik, tetapi jika nafsu tersebut kemasukan hawa, akhirnya menjadi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu inilah yang cenderung buruk. Di hawa nafsu buruk inilah tempat di mana setan bersembunyi.
Ia hidup selaras dengan nafas dan keinginan manusia. Ada yang mengatakan, di bulan puasa setan diikat dan dirantai sehingga tidak bisa menggoda manusia. Pertanyaannya, setan manakah yang diikat dan dirantai? Padahal setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat kejahatan itu terdapat di hati besarnya manusia. Ia hidup bersama manusia dan tahu pasti kelemahan setiap manusia. Dengan melakoni puasa, manusia cenderung untuk menekan langkah setan untuk menggoda. Meskipun kadangkala ada juga orang yang masih tergoda walaupun dalam kondisi berpuasa. Ibadah puasa itu adalah urusan manusia itu sendiri dengan Gusti Allah. Artinya tidak boleh orang mencampuri urusan manusia lainnya dalam hal ibadah puasa. Sering kita lihat dan mendengar seorang bertanya kepada orang lainnya, "Kamu nggak puasa?" Pertanyaan tersebut otomatis adalah pertanyaan yang mencampuri ibadah orang lain. Tentu saja si penanya dalam hal ini ingin menunjukkan pada orang yang ditanya bahwa dirinya berpuasa dengan dalih untuk mengingatkan. Hal itu juga termasuk nafsu yang berkategori hawa nafsu untuk menunjukkan kemampuan dirinya pada orang lain. Contoh nafsu lainnya pada bulan puasa. Misalnya menjelang buka puasa pada pukul 4 sore. Tiba-tiba seseorang berpikir akan berbuka apa. "Wah, enaknya makan nasi rawon dan minum es campur ini," ungkapnya dalam batin. Perkataan dalam batin tersebut diwujudkan dengan menuju ke sebuah warung dan membungkus es campur dan lauk rawonnya. Padahal masih jam 4 sore. Itu sama saja hawa nafsunya sudah mengajak untuk berbuka puasa pada pukul 4 sore. Demikian juga dengan tadarus merupakan hal yang baik saat berpuasa. Tetapi jika dilakukan dengan suara yang keras dengan keinginan hawa nafsunya untuk biar bisa didengar orang lain, itu pun merupakan salah satu nafsu yang buruk. Intinya di bulan Ramadan, puasa merupakan ibadah untuk menekan hawa nafsu, sehingga yang ada adalah nafsu yang baik untuk berserah diri kepada Gusti Allah. Kenalilah hawa nafsumu, maka kamu akan mampu mengendalikannya. Selamat menjalankan ibadah. Cara panembah ala kejawen. Masyarakat kejawen memiliki cara panembah atau menyembah Gusti Allah bermacam-macam. Bagi masyarakat kejawen, tidak ada ketentuan ataupun cara tertentu dalam melakukan panembah marang Gusti Allah. Dalam melakukan panembah, ada 4 tataran panembah yang ada. Hal itu bisa kita simak dari penggalan kitab Wedatama sebagai berikut. Samengko ingsun tutur, sembah catur supaya lumuntur. Dihin raga cipta jiwa rasa karsa. Ing kono lamun ketemu, tondo nugrahaning manun. Sekarang aku jelaskan tentang 4 macam sembah, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Di situ akan ketemu tandanya rahmatnya Gusti Allah. Panembah adalah berasal dari kata sembah yang berarti kita mempersembahkan sesuatu. Tetapi yang terjadi sekarang ini justru kita melakukan sembahyang atau sholat memiliki arti yang berbeda. Apa perbedaannya? Ketika kita melakukan sembahyang atau sholat, maka kita bukan mempersembahkan sesuatu pada Gusti Allah, tetapi kita justru meminta melulu. Tidak ada sebuah persembahan. Sembah rogo. Sembah rogo bisa juga disebut dengan sembah sarengat atau syariat yang mengutamakan gerakan raga dengan cara yang sudah ditentukan.
disertai dengan doa baik dengan suara yang dapat didengar orang lain maupun ucapan di dalam batin yang tidak terdengar. Dalam serat Wedatama dijelaskan, sembah raga puniku pakartining wong amagung laku, sesucine asarana saking pare kang wis lumrah 5 wektu, wantu wataking mawaton. Sembah raga itu pengertiannya orang yang sedang laku. Cara mensucikan diri dengan air yang lumrah adalah 5 waktu. Cara-caranya sudah ditentukan. Sembah raga ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dengan latihan tertentu, khususnya latihan jasmani. Semua itu merupakan tahap awal yang harus dilewati oleh seorang pencari kebenaran. Sembah cipta. Panembah dengan cara ini adalah mendekatkan diri dengan menggunakan sarana ciptanya. Yang dimaksud dengan sembah cipta adalah menghentikan ciptanya supaya menjadi tenang. Caranya adalah berdiam diri dan berusaha menghentikan ciptanya. Berhentinya cipta seorang manusia itu disebut heneng, yang memiliki arti meneng, diam atau tenang. Mengapa gerakan cipta harus dihentikan? Karena daya cipta manusia merupakan aling-aling tabir penyekat yang menghalangi manusia dengan dunia gaib. Dengan menghentikan cipta, maka akan terbukalah tabir penyekat tersebut yang memungkinkan manusia masuk ke alam gaib untuk mendekatkan pada Gusti Allah. Sembah rasa. Sembah rasa biasa juga disebut sembah kalbu. Rasa manusia itu ada 3, yaitu rasa luar, rasa dalam, dan rasa sejati. Rasa luar adalah rasa yang terdapat pada kulit kita. Misalnya rasa sakit, rasa panas yang kita rasakan pada kulit kita. Sedangkan rasa dalam adalah rasa yang ada dalam diri kita. Misalnya rasa marah, rasa senang, dan lain-lain. Sementara rasa sejati adalah rasa yang dapat menerima dan mengerti aneka macam kegoiban. Apa saja yang bisa terjadi dalam tataran sembah rasa tersebut? Hal itu bisa disimak dari serat kaleme mawa emut lalamatan jroning alam kanyut, sanyatane iku kenyataan kaki, sejatine yen tan emut sayekti tan bisa amur. Tenggelamnya dengan selalu ingat, sayup-sayup berada dalam alam hanyut. Kebenarannya itulah kenyataannya. Sejatinya kalau tidak ingat, maka tidak akan bisa bertemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panembah rasa ini bisa disebut berhasil jika berada pada tingkat heneng, hening, dan dapat mempertahankan kesadaran untuk masuk ke alam gaib Gusti Allah. Jika sudah begitu, maka juga bisa disebut sumusuping rasa jati atau menyusupnya rasa sejati. Hal itu bisa disimak dari tembang pungkur berikut ini. Tan samar pamuring sukmo, sinuk semaya winah yuwa ing sepi, sinimpen telenging kalbu, pambukaning warana, tarlen saking liap-liap ngaluyup, pindha besating supena, sumusuping rasa jati. Bisa melihat pamornya sukma yang terlihat maya dan bisa dilihat dalam sepi, tersimpan dalam dasar kalbu. Pembukanya lantaran rasa yang liap yang mirip mengantuk seperti melesatnya rasa, menyatu dengan rasa sejati. Namun dalam tataran sembah rasa tersebut, apabila sudah muncul rasa kantuk yang amat sangat, maka hendaknya si pelaku spiritual itu tetap eling lan waspada. Artinya jika rasa ngantuk tersebut dibiarkan, maka kita akan langsung tertidur pulas dan gagallah upaya untuk mendekatkan kepada Gusti Allah. Sembah jiwa.
Bagi siapa saja yang sudah bisa melakukan sembah jiwa, maka jiwa atau sukma manusia tersebut dapat lepas dari raga atau jasmaninya. Peristiwa ini di kalangan masyarakat kejawen tersebut ngrogoh sukma atau mati sajroning urip. Dalam tataran tersebut, maka kedekatan hamba dengan Gusti Allah sudah boleh dikatakan dekat. Yang ada hanya rasa nikmat yang tiada tara. Seperti diungkapkan Syekh Siti Jenar bahwa rasa nikmatnya melebihi rasa bersenggama. Memahami sholat daim. Sebelum memahami sholat daim, ada baiknya kita memahami apa sebenarnya arti dari kata sholat itu. Artinya daripada sholat adalah mengingat-ingat Gusti Allah, zikrullah di waktu duduk, berdiri, dan melakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Sedangkan kata daim itu memiliki arti terus-menerus ataupun tidak pernah putus. Jadi jika kedua kata itu digabungkan, maka sholat daim itu berarti mengingat-ingat Gusti Allah tanpa pernah putus, atau zikrullah secara terus-menerus. Salah satu contoh dari sholat daim dapat kita tauladani dari sejarah saat Sunan Bonang menggembleng Raden Masyahid sebelum bergelar Sunan Kalijaga. Saat itu Sunan Bonang sudah mengajarkan apa yang dinamakan sholat daim pada Raden Masyahid. Bagaimana sholat daim itu? Pertama kali Sunan Bonang menyuruh Raden Masyahid untuk duduk, diam, dan berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Menurut ajaran Sunan Bonang, sholat daim itu hanya duduk, diam, hening, pasrah pada kehendak Gusti Allah. Raden Masyahid tidak disuruh untuk zikir ataupun melakukan hal ritual apapun. Apa rahasia di balik duduk diam tersebut? Cobalah Anda duduk dan berdiam diri, maka hawa nafsu Anda akan berbicara sendiri. Ia akan melaporkan hal-hal yang bersifat duniawi pada diri Anda. Hal itu semata-mata terjadi karena hawa nafsu kita mengajak kita untuk terus terikat dengan segala hal yang berbau dunia. Awalnya orang diam pikirannya kemana-mana. Namun setelah sekian waktu diam di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melepas dan benar-benar tidak memiliki daya berpikir. Energi keinginan duniawinya lepas dan lenyap. Dalam kondisi demikian, manusia akan berada dalam kondisi nol atau suwung total, karena ego dan hawa nafsu sudah terkalahkan. Demikian juga dengan kondisi Raden Masyahid ketika bertapa di pinggir kali. Ia hanya pasrah dan tidak melakukan ritual apapun, hanya diam dan hening. Hingga akhirnya Sunan Kalijaga bertemu dengan guru sejatinya. Badanku badan rohani, kang sifat langgeng waseso, kang sukmo purba waseso, kemebul tanpa geni, wangi tanpa gondo. Aku sejatine roh sakalir, teko nembah, lunga nembah, wong saketi padha mati, wong saleksa padha wuta, wong sewu padha turu, amung aku ora turu, pinangeran yitno kabeh. Lewat suluk wujil, Sunan Bonang sudah menjelaskan perihal sholat daim, yaitu utamaning sarirep puniki angrawuhana jatining sholat, sembah lawan bujine. Jatining sholat iku dudu ngisa tuwin magrib, sembah araneka wenange puniku lamun aranana sholat. Pan minangka kekembanging sholat daim ing ron tata karma. Keutamaan diri ini adalah mengetahui hakikat sholat, sembah dan pujian. Sholat yang sesungguhnya bukanlah mengerjakan sholat isya atau maghrib,
atau sholat 5 waktu. Itu namanya sembahyang. Apabila disebut sholat, maka itu hiasan dari sholat daim, hanya tata krama. Sholat sejati itu tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat sejati adalah sholat daim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanyalah Tuhan Hu Allah, Dia Allah. Hu saat menarik nafas dan Allah saat mengeluarkan nafas. Lebih lanjut, Sunan Bonang juga menjelaskan tentang cara melakukan sholat daim lewat suluk wujil, yaitu pangakbektine ingkang utami nora lan waktu sasolahiro punika mongko sembahing meneng muni puniku sasolahe ragan regi tan simpang dadi sembah tekeng ulunipun tinjo turas dadi sembah iku ingkang niat kang sejati puji tanpa pegetan. Berbakti yang utama tidak mengenal waktu. Semua tingkah lakunya itulah menyembah. Diam, bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan menyembah. Wudu, berak, dan kencing pun juga kegiatan menyembah. Itulah niat sejati, pujian yang tak pernah berakhir.